guys, aku Evelyn. Dan akhirnya ya setelah sekian lama nggak bikin konten di YouTube, akhirnya hari ini bikin lagi guys. Dan seperti biasa, aku nggak sendiri karena udah kedatangan temen aku spesial dari Beratang, Surabaya. Bener ada Beratang? Jawab. Nah, sebelum kita masuk ke topik dan pembahasan kita hari ini, pastiin kalian sudah subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini, oke? Oke, seperti yang tadi sudah dibilang, sekarang sudah hadir bersama aku, temanku yang dari Beratang itu ya. Boleh ya tepuk tangan yang meriah teman-teman buat Natasha Kenny Nanas dari Beratang. Oke guys, jadi kita kenalan dulu ya. Jadi Kenny ini sudah sering ikut acara perpijinan gitu. Ini lumayan. Pernah jadi duta pariwisata. Terus pernah jadi Cak Daning Surabaya. Dia itu duta pariwisata. Oh. Oke. Mohon maaf. Jadi itu sama ya. Jadi kamu Neng ya? Iya, Neng Surabaya. Masih Neng Kenny. Neng Ken. Oh, Neng Ken. Oh, ya trademarknya. Oke, lebih cocok kok Cak Ken. Ya, terakhir teman-teman, Kenny ini juga merupakan top 16 Miss Indonesia, cuy. 2018. Generasi rada tua ya, tapi nggak apa-apa. Enggak, saya muda kok. Iya, nggak apa-apa guys, kita iyain aja ya. Nah, ngomong-ngomong soal dunia perpijinan lah ya. Kamu kan udah pernah nih ikut Miss Indonesia ya. Kita boleh tahu nggak sih kenapa kamu mau ikut Miss Indonesia? Waktu itu kepingin sih kayak explore, karena kan aku udah punya background bla 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 itu kan dari prosesku yang dari lama itu. Pertama itu bukan dari Cak Daning sih sebenarnya. Jadi kan di SMA aku kan emang banyak lomba-lomba karya tulis ilmiah kan. Nah terus akhirnya di karya tulis ilmiah itu aku juara 2 waktu itu. Itu kayak karya tulis ilmiahnya Dinas Perhubungan. Nah kalau kamu juara karya tulis ilmiah itu, nanti kamu tuh juga diarahkan buat jadi duta lalu lintas. Jadi kan itu Dinas Perhubungan sama Polrestabes gitu kan. Makanya jadi aku pertama kali sebenarnya nyemplung di dunia pageant itu yang paling pertama kali itu exposure-nya dari duta lalu lintas. Bawa nama Surabaya kan di situ untuk kayak ajang Jawa Timur gitu. Emang muka kayak gitu ya? Maaf. Iya. Itu waktu itu aku kayak kerasa kalau aku tuh nggak punya background apapun gitu loh untuk menjadi seorang duta. Karena duta itu kan harus yang pertama kamu punya background public speaking, catwalk, grooming dan lain sebagainya, dan itu kayak sama sekali nggak punya. Makanya dari itu aku akhirnya nyoba ke modeling. Jadi di tahun 2014 akhir itu aku memberanikan diri buat gabung ke agency. Terus waktu itu ikut lomba model sebenarnya. Terus waktu itu aku juara 3. Dari situ baru aku kayak belajar kan, mulai belajar basic catwalk dan sebagainya gitu kan. Lalu di tahun 2016 itu aku nyoba ke public speaking, broadcasting schoolnya Probes. Terus dari situ ternyata mulai ketemu sama kawan-kawan yang ada di Duta Pariwisata Cak Daning. Dari situ akhirnya aku memberanikan diri untuk nyoba daftar karena kan ngerasa udah cukup lah ya, maksudnya model udah dapet, grooming udah bisa, public speaking juga udah ada basic, ya ikut di Cak Daning Surabaya. Dan itu tuh kayak bukan cuma nasional aja tapi internasional. Jadi kita di situ dituntut untuk membawakan kota Surabaya sebagai duta kepada turis mancanegara kan gitu kan. Speak English ya berarti ya? Iya, speak English. Apalagi speak Inggris. Nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Yang allowed to talk itu hanya bahasa Inggris dan bahasa Surabaya. Itulah yang akhirnya menjadi background aku buat di Miss Indonesia. Karena di Miss Indonesia sendiri kalian sebagai beauty queen harus memiliki basic dari sosial untuk project kamu selanjutnya di Beauty with a Purpose itu kan. Bukan hanya kamu bisa tampil di depan, tapi kamu juga harus bisa membawakan diri kamu sebagai Miss Indonesia. Yang peduli dengan lingkungan, sosial, apalagi project kamu yang akan kamu mau bawa ke Miss World. Ternyata luar biasa sekali ya teman-teman. Ribet ya kan? Jadi maksudnya di situ tuh kayak a lot of process gitu. Jadi nggak abis itu aku tiba-tiba langsung ikut duta, langsung ikut Miss itu enggak gitu. Sama cemplung top 16 gitu. Iya, jadi aku kayak butuh pengalaman dan jam terbang lah. Butuh pengorbanan. Nah, terus aku kayak kepengen challenge diriku sendiri sih. Emang aku tuh bisa sejauh apa gitu. Karena kan kalau Miss Indonesia kan emang nantinya akan membawakan nama Indonesia di internasional kan. Nah, terus selama kamu di Miss Indonesia gitu ya, kan pasti banyak finalis yang cantik-cantik juga gitu. Iya. Pernah nggak sih
kamu tuh bandingin diri sama mereka? Intinya ya, kalau kita sudah masuk sebagai finalis beauty pageant, itu kalian udah cantik gitu loh. Physically kalian udah cantik karena kalian udah dipilih dari audisi tersebut gitu kan. Yang lebih dilihat untuk ketika kalian karantina itu justru personality kalian, skill kalian dalam membawakan diri, lalu grooming kalian, apakah kamu bisa membawakan diri dengan baik atau lain sebagainya gitu. Jadi kalau secara physically nggak akan dilihat lagi karena itu lebih ke bagaimana kamu membawakan diri sebagai Miss Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian dari audisi atau dari pendaftaran itu pasti dilihat, dan namanya aja beauty pageant gitu kan. Yang dilihat apa kalau nggak beauty? Gitu. Nah, terus kan tadi kamu bilang yang dilihat kan ada beauty-nya gitu ya. Iya, betul. Tapi apakah beauty ini menjadi nilai yang paten gitu? Dalam arti apakah semua orang yang ikut Miss Indonesia itu harus cantik, harus badass? Pasti. Iya. Kalau dari Miss Indonesia sendiri, form pendaftarannya itu sudah ada gitu loh, minimum requirements, kamu tinggi minimal segini, berat badan proporsional dan sebagainya. Dan kalian harus make sure bahwa dimanapun kalian mau apply di suatu beauty pageant atau lomba duta dan sebagainya, itu kan pasti dilihat penampilan yang pertama. Karena kita dituntut emang menjadi face ya, maksudnya menjadi orang terdepan gitu. Dan itu sesuaikan juga dengan kalian, apakah kalian sudah capai tingginya, berat badan kalian sudah proporsional apa enggak, apakah kalian sudah menerapkan budaya hidup sehat di diri kalian. Karena kita kan dinaungi bahwa RCTI ya, jadi seluruh kegiatan karantina dan grand final itu pasti di depan kamera. Dan audisi kita tuh on cam gitu. Jadi misalnya kalian tidak terbiasa dengan kamera, lalu backgroundnya yang kurang nih di public speaking, coba gitu lagi kayak gitu dilatih lagi, diasah lagi. Dan misalnya di depan kamera itu attitude-nya gimana? Karena kan beda dong kalau misalnya kita di depan kamera dengan berbicara langsung dengan orang, pasti beda kan. Dan itu seluruh audisi Miss Indonesia semuanya full on cam. Jadi kalian masuk ke ruangan aja kamera sudah on, dan itu kalian harus berbicara kepada kamera. Untuk photoshoot, video shoot, semuanya akan dites di audisi itu gitu. Dan untuk beauty pageant sendiri ya, dimanapun itu kalian harus punya nilai tambah selain beauty aja gitu. Jadi kalian tetap harus memiliki skill sebagai duta itu sendiri, entah dari skill komunikasi, bakat, proyek sosial yang pernah kalian punya, atau misalnya bahasa. Usahakan kalian nggak cuma cantik gitu yang dibawa, karena menjadi duta, menjadi beauty queen itu harus memiliki value-value lain selain cantik aja gitu. Itulah yang membuat menjadi duta atau beauty queen itu menjadi sesuatu yang spesial gitu dibandingkan model gitu. Kalau model kan cantik aja udah kelihatan ya, karena kan hanya untuk memperagakan sesuatu gitu. Tapi kalau beauty queen itu personality kalian yang harus ditonjolkan, bukan hanya tampak luar aja gitu. Jadi memang pageant itu lebih dari sekedar cantik gitu. Iya, betul. Tadi kan ada menarik ya, kamu kan tadi bilang kalau beauty pageant tuh more than beauty doang gitu. Berarti secara nggak langsung personality sama attitude lah ya, sama hati itu juga dilihat gitu. Betul. Nah, hati ginjal bisa dibawa yang mana? Kalau misal kamu disuruh milih nih antara beauty sama attitude, personality, tingkah laku gitu, mana yang lebih penting? Di mana-mana ya, attitude pasti nomor 1. Jadi kalau misalnya beauty aja, banyak banget orang yang cantik sebenarnya. Apalagi waktu audisi ya, kita cari orang yang cantik itu banyak banget gitu. Tapi di situ baru kita lihat ya value dari orang-orang cantik ini apa gitu. At the end of the day, kalian untuk menjadi Miss Indonesia, ya itu kalian jadi Miss Indonesia kan untuk membawakan nama Indonesia dengan baik ya ke mata dunia. Jadi Miss Indonesia itu apa gitu, bukan hanya sekedar cantiknya aja. Jadi kalau misal disuruh milih penampilan atau kualitas diri, kamu lebih milih kualitas diri? Kualitas diri, karena penampilan nanti bisa dipoles. Di Miss Indonesia sendiri, itu kan ada kayak tim hairdo, make up, makeover gitu kan. Untuk kalian-kalian yang mungkin masih kurang percaya diri, coba lebih mungkin di-explore skill kalian. Terus habis itu background kalian sebagai Miss Indonesia itu apa gitu. Jadi punya value selain cantik aja gitu. Nah, dulu kan aku pernah ya jadi panitia pageant kampus juga gitu.
kurang lebih ya sama lah ya. Kayak yang dicari tuh nggak mungkin yang cari doang lah. Harus yang punya value gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah orang-orang tuh pada nggak mau daftar karena merasa diri tuh nggak pantas. Terutama secara penampilan gitu. Maksudnya banyak dari kita, bahkan hampir semua mungkin ya. Kalau ditanya kamu cantik apa enggak, pasti jawab enggak. Padahal kan kita diciptakan sama Tuhan itu sebaik mungkin. Haleluya. Itu tuh sebenarnya yang salah tuh kitanya yang kayak terlalu merasa insecure atau memang beauty standard di society itu yang ketinggian gitu. Bukan ketinggian ya, emang kan kalau misalnya kita lihat di beauty standard di media apapun ya maunya yang langsing, yang kurus, yang tinggi, yang bodinya aduhai gitu. Dan sebenarnya menurutku itu lebih ke kayak kurang representatif yang diverse aja gitu loh selama di media. Maksudnya beauty standard yang sekarang emang banyak diminati dengan orang-orang itu seperti itu gitu. Dan kita emang tidak menampik menyangkal gitu. Tidak menyangkal ya. Yang desirable itu yang seperti itu gitu. Tapi sebenarnya jangan sampai harus kayak mengotak-ngotakkan ya wis aku nggak cantik karena aku tidak sesuai sama beauty standardnya di society gitu. Misalnya sekarang ya dilihat cantik siapa, Pevita Pierce gitu. Ya udah kalau nggak kayak Pevita Pierce aku nggak cantik gitu. Jadi kayak everyone has their own way to be a beauty queen without joining the beauty pageant. As long as we have positive impact to others, I think it's enough gitu loh. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Asik. Allahu Akbar. Beauty pageant itu sebenarnya bukan cari orang yang kayak kalem all the time gitu. Sebenarnya nggak akan, dimana kita tuh bisa menempatkan diri. Jadi kalau waktu kamu jadi Miss Indonesia yang harus di depan audiens, di depan panggung, ya gimana kamu behave-mu sebagai Miss Indonesia. Tapi kalau di belakang layar atau misalnya nih kamu lagi project sosial, ya kamu lakukan sebagai Miss Indonesia yang melayani masyarakat gimana gitu. Tapi yang terpenting adalah be yourself. Iya sih. Lihat gak sih tadi muka? Be yourself. Mukanya ya dengan nafsu mood. Enggak sih, itu kamu aja. Tapi kalau di depan kamera ya kita behave dikit-dikit lah. Padahal barusan aja bahas behave. barusan. Oke, siap. Kalau misal kita sekarang lebih melihatnya dari real life ya, dari society di masyarakat gitu. Kamu aja nih ya, mantan finalis Miss Indonesia gitu, ngerasa perempuan tuh harus lebih dari sekedar cantik, ya kan? Maksudnya beauty tuh kan be anything gitu kan sebenarnya. Kayak yang tadi kamu bilang, semua orang tuh everyone tuh is beautiful in their own way. Secara nggak langsung kan kayak gitu ya. Nah, tapi penampilan itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat diagungkan. Nggak cuma di pekerjaan, tapi menyeret juga keseret ke daily life. Di society kita sekarang, beauty standard itu secara nggak sadar itu ada gitu. Secara nggak sadar ada. Kenapa? Karena begitu ada orang yang gagal untuk memenuhi standar itu, mereka tuh pasti seminim-minimnya dijulitin. Mungkin nggak in purpose, mungkin hanya bercandaan, kayak gitu gitu. Tapi pada kenyataannya ya nyakitin kan. Beda sama orang yang mungkin cantik. Sebenarnya itu sudah ada ininya tahu apa namanya? Coba lihat 100 Humans di Netflix. Jadi itu tuh menjawab tentang itu beauty privilege. Jadi seberapa banyak kamu tuh bisa dibantu sama beauty privilege. Dan itu tuh dia tuh membandingkan gimana orang itu merespon kejahatan yang dilakukan dengan orang yang good looking dengan yang nggak good looking. Dan hasilnya ternyata orang yang nggak good looking itu bisa mendapatkan jail time. Jadi kalian di lock up di penjara. Itu as much as twice. Jadi kayak 2 kalinya orang yang good looking. Padahal sama ininya pelanggaran yang dilakukan, entah itu murder or something. Dan sebenarnya beauty privilege itu ada gitu kan emang di masyarakat. Betul. Nah, terus bagaimana dengan orang yang mungkin jarang merasakan beauty privilege ini? Sebenarnya kalau beauty itu isn't everything ya. Jadi karena kan kita juga butuh skill, attitude dan sebagainya. Tapi it opens many doors. Jadi gimana kita mendapatkan akses ke sesuatu gitu. Jadi sebenarnya lebih lihat aja goalsnya itu apa. Pintu mana yang suitable buat kalian. Misalnya nih, kalian mau menjadi public speaker yang baik. Doorsnya kan banyak tuh. Misalnya kalau aku lewat Miss Indonesia, aku bisa belajar public speaking gitu kan. Di ranah nasional. Mungkin kalau yang suitable oleh masing-masing orang kan pasti beda-beda. Cuman ketika goalsnya sama, banyak pintu yang bisa kalian lewati gitu kan. Kayak kamu nih content creator, ada genrenya kan, ada
komedi, ada ini, ada itu, konten receh. Misalnya konten receh gitu. Apakah kalian coba butuh yang cantik-cantik? Kan nggak juga. Justru cari yang kocak gitu kan, personality yang kocak atau yang gimana. Dan itu sebenarnya banyak juga loh content creator yang dia sebenarnya secara fisik nggak terlalu kebutuhan, tapi karena dia kocak dia bisa membawa suasana menjadi lebih happy, akhirnya goals itu tercapai. Itu jadi nilai tambah gitu ya. Iya. Maksudnya mungkin kalau yang cantik ya beauty gitu, tapi kalau nggak cantik juga nggak masalah. Nggak masalah gitu. Karena banyak pintu-pintu lain yang bisa kalian explore. Iya. Kalau misal, aduh mukaku kayak orang tolol idiot, ya komedi aja tuh justru lucu gitu. Iya. Jadi ya lebih aware tentang gimana plus minus kalian, kelebihan kekurangan kalian di mana, dan kira-kira mana nih yang sesuai sama diri kalian gitu. Itu be yourself, trust the process, pasti ada gitu. Berarti intinya memang nggak perlu insecure ya untuk masalah percaya diri. Karena setiap orang juga milik kekuatan dan kelebihannya masing-masing. Dan jadi content creator kayak Evelyn Hutan, siapa sih yang nggak mau ya kan? Oke teman-teman, jadi intinya memang kita nggak bisa menyamaratakan ya. Betul. Maksudnya jangan membandingkan kalian dengan orang lain gitu, apalagi yang beda server. Istilahnya kayak ngapain disamain, karena kebutuhannya kalian nggak sama kayak dia gitu. As long as you are aware about yourself, then go for it. Oh, gimana kira? Go for it then go for it. Tadi ini di halus-halusin ya, padahal tadi itu ada medoknya sih. Tolong. Medok is the medok is my capricorn night. Dangdut is the. Terus buat kamu sendiri, buat orang yang pernah punya pengalaman di beauty industry, kamu pernah nggak merasa insecure seperti itu? Maksudnya kamu ngerasa nggak cantik atau kamu ngerasa kelebihan gue tuh kurang dibanding kayak kelebihan orang? Pernah nggak ada insecure kayak gitu? Insecurity itu sebenarnya bagus ya. Kalau misalnya kita tuh tahu aware dengan diri kita sendiri sama orang lain. Misalnya nih, kita pasti ada dong kayak momen membandingkan dengan orang lain nih misalnya. Oh ternyata dengan orang ini ternyata public speakingku kurang. Pasti insecure kan di situ. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu jadikan pelajaran karena lebih baik kita insecure dan kita tuh actually work on that. Gimana kita tuh bisa menambah skill kita di bidang itu atau misalnya memperbaiki diri kita agar bisa menjadi lebih baik, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya itu insecure yang tidak berdasar dan kamu tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu yang berbahaya gitu. Jadi sebenarnya insecure nggak apa-apa selama kita tuh aware dan tahu di mana harus memperbaiki. Berarti jawabannya pernah ya? Iya dong, all the time dong pasti. Karena kita proses pembelajaran siapa yang nggak ngerasa kurang? Justru kita harus ngerasa kurang. Karena di situ kita bisa tahu kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, dan gimana kita memperbaikinya. Kalau misalnya kamu pede terus, itu namanya star syndrome nggak? Benar. Iya kan, malah kita nggak ngerasanya the world revolves around that, dan itu sebenarnya wajar manusiawi as long as nggak berlarut-larut. Oke. Jadi mungkin kesimpulannya gini ya, ngerasa insecure itu sebenarnya ada bagusnya. Jangan karena kalian ngerasa insecure terus ya udah kalian nggak berusaha terus rendah diri. Iya, jangan. Justru itu harus diatasin ya. Karena dari rasa insecure itu kita bisa tahu di mana kita improve. Iya, kita bisa improve dan kita tahu gitu kekuatan kita yang harus dilebihin itu di mana. Betul. Oke. Gila, ini quotes of the day sih. Apa? Quotes of the day bisa. Quotes of the day. Ya. Mohon maaf ya guys, cabang beratang sama Darmo Sada. Terus terakhir nih. Buat semua orang yang struggling dengan rasa insecure sama dirinya sendiri, kita ambil spesifik itu, insecure karena penampilan. Ternyata memang bahwa nggak cuma cewek yang merasa insecure dengan penampilan, tapi juga cowok gitu. Nah terus dari kamu sendiri gitu, sebagai orang yang pernah punya pengalaman ya di beauty pageant, dan kamu sendiri juga merasa insecure, karena insecure itu menyerang semua orang gitu. Cara kamu sendiri menghadapi itu gimana, mengatasi itu? Kalau penampilan sendiri ya, kita tetap harus aware. Jadi kalau duta, kalian kan pasti dapat ini kan kayak standar pakem untuk ke acara tertentu gitu kan. Yang pasti kita harus tahu sih, kita tuh di situ sebagai apa. Kedua, kalian aware dengan lingkungannya. Ketiga, standar apa yang dijadikan duta itu untuk attend suatu acara gitu. Kalau kita sudah menempatkan penampilan sesuai dengan standar atau yang dimau oleh entah kalian ikatan duta atau misalnya yayasan gitu, it's okay gitu.
ya itu kembali lagi menempatkan diri, di mana kita bisa menempatkan diri. Kalau misalnya penampilan yang di luar dan apa itu kan kembali ke masing-masing ya. Tapi kalau untuk konteks beauty pageant atau misalnya duta itu tetap kalian harus mengikuti arahan atau misalnya yang diminta oleh instansi tersebut gitu. Karena kita itu sebagai duta yang nggak bisa seenak kita sendiri dong. Gitu. Berarti kalau misal case-nya in real life nih, maksudnya kalau tadi kan lebih mungkin ke pageant gitu. Tapi untuk orang-orang yang struggling in real life dengan penampilan mereka gitu, apa yang bisa kamu sampaikan? Ya sebenarnya kalau misalnya untuk orang-orang sendiri ya, diri kita itu sebenarnya apa sih? Ini kan hanya merupakan tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita kan. Dan gimana kita bisa menjaganya? Berarti kan dengan olahraga, makan makanan sehat. Makanan sehat menjadi diri sendiri. Makan sehat, makan makanan sehat, iya kan, baru jajan Cheetos, ya kayak gitu kan. Jadi gimana kita tuh bisa memfungsikan diri kita sendiri, tubuh ini agar bisa bermanfaat bagi sekitar dan diri sendiri gitu kan. Dan kalau misalnya style apa itu kan kembali ke diri sendiri ya. Kalau aku sendiri nih, aku tuh sebenarnya tipe orang yang penting nyaman gitu dan sesuai. Kalau misalnya waktu itu acara formal ya formal gitu. Aku bukan tipe orang yang mengekspresikan diriku dengan fashion sih. Jadi itu kembali ke orang-orang. Mungkin ada yang senang fashion ya silahkan gitu kan. Pokoknya menjadilah dirimu sendiri di kehidupan ini nyata. Tapi juga jangan lupa yang paling terpenting adalah itu kesehatan. Kesehatan. Bangun jam berapa Kak? Tidur jam berapa? Benar, memang gitu kita ya. Kita sendiri aja masih perlu. Sebenarnya Anda bukan kita. Yang tadi telat bangun siapa? Saya kan baru cuma sekali ya, karena kemarin ngurusin kerjaan sampai jam 3 gitu. Oke guys, nggak apa-apa. Kita tetap jaga kesehatan. Ya kan kita sesekali begadang tuh nggak apa-apa, asal nggak keterusan dan memang nggak jadi habit yang toksik gitu ya. Begitu. COVID masih mencekam gitu. Oke guys, I hope semua interview kita dari awal sampai akhir tadi bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau memang kalian merasa terbantu dengan video ini atau merasa banyak nilai yang dipetik dari interaksi kita tadi ya, dari awal sampai akhir, kalian boleh share ke teman-teman dan juga jangan lupa untuk komen, like dan juga subscribe YouTube channel aku. Okay guys, thank you so much for today. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye. I'm out of my head, out of my